Pak Vita nggak cocok pakai baju ini, Pak Vita jelek kalau misalnya make up. Aku tuh cantik, tapi cuma dengan cara aku sendiri. Halo semuanya, nama aku Angelina Pavita, usia aku 20 tahun. Sekarang aku kuliah di Quick Yanji dan bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta Utara. Kesibukan aku selain kuliah dan bekerja, aku juga pelayanan di gereja. Aku masuk ke dalam organisasi lektor dan organisasi orang muda Katolik di gerejaku. Selain itu aku juga suka nonton series Netflix, dengerin lagu, dan cari kesibukan lainnya supaya aku nggak kelihatan gabut. Aku biasanya nggak pernah make up, aku ke kantor cuma pakai bedak sama lip balm. Sebenarnya udah sih diminta untuk make up sama beberapa orang, cuma aku emang nggak pede untuk make up gitu loh Kak. Jadi lebih memilih untuk pakai sunscreen, bedak, dan lipstick aja kalau untuk sehari-hari gitu. Aku tuh pengen menggali dan melihat sisi lain dari diri aku yang emang belum pernah aku temuin sebelumnya. Kayak cocok nggak sih Pak Vita tuh pakai baju yang seperti ini? Atau cocok nggak sih Pak Vita pakai make up yang seperti ini? Karena banyak yang menganggap aku tuh penampilannya terlalu monoton dan kalau make up itu mukanya jadi kelihatan boros gitu Kak. Makanya itu salah satu alasan aku kenapa aku pengen ikut glow up ini. Aku pengen ngeliat kalau sebenarnya ngebuktiin kalau sebenarnya tuh aku tuh cantik, tapi cuma dengan cara aku sendiri. Meskipun orang-orang bilangnya, Pak Vita nggak cocok pakai baju ini, Pak Vita jelek kalau misalnya make up. Aku pengen tunjukin ke orang-orang kalau misalnya aku juga bisa seperti mereka meskipun dengan gaya dan cara aku sendiri. Aku terlihat tua banget tuh, aku juga nggak pengen kayak sampai kayak gitu. Soalnya kan sebenarnya ini kan adik aku tuh jago banget make up. Aku sering minta tolong ke dia kalau misalnya ada acara apapun, aku pengen banget kelihatan supaya aku make up gitulah. Jadi aku minta tolong dia untuk tolong make upin. Tapi ketika aku make up, banyak yang orang berkomentar, ih Pak Vita nggak cocok banget, mukanya jadi kelihatan boros banget. Kalau untuk gaya rambut, biasanya aku nggak dimodelin macam-macam sih, dibiarin tergerai gitu aja. Tapi karena rambut aku agak keriting dan ngembang, jadi kadang suka aku catok kalau misalnya tiap aku mau tugas di gereja atau kalau misalnya mau pergi ke acara-acara atau main pasti aku catok supaya rambutnya nggak mekar dan kalau kena angin nggak gampang kusut gitu Kak. Untuk look Pevita kali ini, aku lebih enhance skin color aslinya Pevita. Jadi, untuk pemilihan warna foundation, sebisa mungkin aku milih warna foundationnya yang sama kulit aslinya Pevita. Karena buat kelihatan cantik itu, kalian nggak perlu pakai foundation yang tonnya lebih putih daripada skin tone kalian. Dengan pemilihan warna foundation yang tepat, kamu juga bisa lebih pede dengan skin color yang kalian punya. Terus untuk bagian dahi sama pipi, terus abis itu hidung, aku sedikit lebih kontur karena biar ada sedikit bayangan agar orang tuh nggak langsung ngeliatin dahinya duluan, karena kan dahinya kita agak lebih lebar sedikit ya. Jadi biar nggak kelihatan jadi point of view-nya, aku kasih shading dikit di bagian-bagian tadi. Untuk warna eyeshadow aku cuma pakai 2 warna matte eyeshadow agar nanti kalau semuanya Pevita mau recreate look ini lebih gampang dan gak perlu ribet. Terus habis itu untuk eyeliner aku cuma ada bagian tight line dikit banget di bagian waterline. Kemudian kalau semuanya mau looknya dipakai cuma buat kerja atau kuliah, bisa cuma pakai maskara, abis dijepit pakai maskara aja. Cuman kalau semuanya looknya pengen kelihatan lebih formal, bisa memilih bulu mata yang tipis-tipis aja seperti ini. Terus untuk lipstick aku pakai warna nude aja biar tetap kelihatan anak muda, nggak too much dan lebih kelihatan street. Jadi untuk look Pavita hari ini aku bikin natural wavy look, dimana natural wavy look ini bisa dipakai untuk gaya casual, untuk dia pergi ke kuliah atau ke kantor. Jadi ini gaya yang netral ya, dengan dipadu-padankan dengan baju yang nanti Pavita mau pakai juga ini netral banget gitu.
Nah, koreksi yang aku bikin itu tadi adalah Pavita itu rambutnya agak cenderung lebih megar di bawah, berat di bawah. Nah, bagian atasnya agak flat kelihatannya. Jadi aku bikin ada sedikit crimper di bagian atas supaya lebih naik, dan juga wavy dengan menggunakan tools yang simple aja. Itu sih. Oke, jadi tadi kan Pavita udah di make up ya, udah di make up, rambutnya juga udah cantik banget. Nah, di sini aku udah siapin dress yang flowy banget ya, feminim banget untuk menunjukkan sisi feminimnya Pavita ini. Karena kan kalau yang aku tahu kamu tuh sehari-hari cuma pakai kayak blouse atau celana gitu ya. Jadi untuk lebih feminin, jadi aku kasih dia dress yang modelnya kayak gini. Nah, untuk pemilihannya warnanya sendiri pun aku pilih warnanya yang warna merah marun karena kan skin tone-nya Pavita ini cenderung lebih warm gitu ya. Jadi aku nggak kasih dia warna yang terlalu ngejreng-ngejreng atau gimana supaya Pavita kulitnya nggak kelihatan jadi kusam. Jadi makanya aku pilih warnanya yang warm juga gitu. Jadi tetap masih matching gitu. Jadi kamu nggak perlu kayak minder atau gimana. Kamu tetap bisa pede gitu ya. Nah, terus aku padanin juga dress ini sama strap sandal. Jadi meskipun dia pakai sandal, tapi modelnya ini kan kekinian banget nih, strap gitu. Jadi tetap bisa dipakai di acara-acara yang semi formal kayak gitu. Misalnya kamu mau buat pergi ke gereja atau mungkin acara-acara semi formal kamu lainnya, misalnya mau hangout sama teman-teman, itu juga masih cocok banget gitu. Gimana nih? Kamu kira-kira apa perasaan kamu aku kasih dress yang flowy kayak cewek banget, gimana tuh? Aku emang jarang banget pakai dress, apalagi yang modelnya seperti ini. Menurut aku sih, aku cocok-cocok aja sih dengan menggunakan dress yang kayak gini. Coba dong muter dulu. Ya, cocok kan ya? Nah, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Ini adalah look yang kedua dari Pavita. Kalau tadi look yang pertama itu lebih ke sisi feminin. Kalau ini aku konsepnya itu lebih kayak semi edgy gitu, tapi masih tetap pada gayanya Pavita, jadi nggak terlalu jauh. Nah, di sini aku pilihin kemeja yang modelnya tuh oversize. Jadi ini tuh bisa dijadiin sebagai outer, atau kalau nggak mau dijadiin sebagai outer bisa banget langsung jadi kemeja kayak biasa. Abis itu aku paduin sama celana modelnya kayak gini, nggak terlalu fit tapi juga nggak terlalu loose, jadi bikin Pavita ini kelihatan tinggi. Nah, udah gitu aku pasangin juga sama sneakers putih. Jadi kalau misalnya Pavita nanti udah mulai kuliah nih, kuliah ke kampus, kamu bisa banget pakai ini buat ke kampus. Jadi nanti kelihatannya kayak, wah Pavita tuh kayak terlihat lebih dewasa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya nggak mau lama-lama tunggu masuk kampus, misalnya kamu masih kuliah online di rumah, kamu juga masih bisa banget pakai ini nanti pada saat kuliah di rumah. Jadi nggak mood untuk kuliahnya tuh lebih kayak lebih semangat lah, lebih produktif gitu, kayak gitu. Gimana nih kamu kira-kira? Suka nggak sama look yang kedua? Aku suka banget sih sama look yang kedua ini, karena ini nggak jauh-jauh dari gaya aku yang biasa, tapi bedanya aku baru kali ini nyoba pakai celana yang modelnya seperti ini. Dan kelihatan bikin aku kelihatan lebih tinggi juga, dan outfit ini nyaman sih buat aku. Dan juga karena Pavita pakai sepatu warna putih, itu tuh jadi bikin dia terlihat lebih bright gitu. Jadi kayaknya ini udah cocok banget sih sama kamu. Oke, ini adalah look yang ketiga. Look yang ketiga ini konsepnya kayak lebih timeless, tapi tetap casual. Jadi bisa dipakai kapanpun dan dalam acara apapun gitu ya. Ceritanya ini konsepnya kamu mau pergi sama teman-teman kamu, jadi pakainya denim jacket. Nah, denim jacket ini adalah merupakan suatu essential items yang harus dipunya nih. Jadi meskipun teman-teman di rumah atau mungkin Pavita punya item-item basic kayak misalnya white t-shirt atau kayak ini jumpsuit warna hitam gini, bisa langsung auto kece, auto stylish pas udah dipakein denim jacket ini. Nah, udah gitu aku padanin juga pakai strap sandals, jadi tetap kece, nggak kelihatan lusuh gitu ya. Dan pakai tas kekinian, tas ala-ala uni-uni Korea gitu, jadi kece abis. Nah, sekarang aku udah selesai nih di acara Glow Up dari Beauty Journal. Terima kasih banget buat Kak Hanum, Kak Nana, dan Kak Vero yang udah bantu aku dalam proses Glow Up ini.
kesan aku setelah mengikuti Glow Up dari Beauty Journal ini, aku jadi lebih tahu apa sih yang sebenarnya aku butuhin, dari mulai make up, penampilan, hairdo. Aku jadi bisa explore lagi ke depannya gimana caranya aku berpenampilan, make up, dan juga menata rambut aku. Lalu pesan untuk kalian yang ada di luar sana, jangan pernah merasa minder ketika kalian dibandingin. Biarin aja orang lain ngoceh tentang diri kalian, tapi tetap aja tampilin diri kalian senyaman mungkin. Nah, buat kalian yang masih suka banding-bandingin gue, sekarang gue lebih tampil percaya diri. So, stop banding-bandingin orang lain karena setiap orang itu punya standar kecantikannya masing-masing. Don't be people pleasure, just make your own standard. Bye!